مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para habaib, para syarifah, para guru-guru agama, para ketua RT, serta tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia Al-Habib Abdurrahman Sahab, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat Samarinda Utara atau yang mewakili, yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Bapak Kapolsek Sungai Pinang atau yang mewakili, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau, serta hadirin dan hadirat jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dipanjangkannya umur. Juga beliau sudah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Nurut Taqwa. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikut beliau dari dahulu hingga akhir zaman. Jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah yang insyaallah akan dipimpin oleh yang mulia Al-Habib Abdurrahman Sahab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما أن الله يبارك لنا ولكم بهذا المجمع العظيم اقضي حاجاتنا وحاجاتكم وما عملنا ومطلبنا ورجونا بمحض فضل وجود كرم وإحسانه إلى حضرة النبي. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dibuka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan hati kita semuanya terbuka untuk mengerjakan yang baik-baik, dan mudah-mudahan acara kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Arman SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran bisa memberikan syafaatnya kepada kita semua di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Masjid Nurut Taqwa kepada Ayahanda Haji Edward. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Habib Haji Abdurrahman bin Sahab. Yang kami hormati Bapak Camat Samarinda serta yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolres Samarinda Utara beserta jajarannya. Yang kami hormati Lurah Samarinda Utara atau yang mewakili Bapak RT, Ketua RT di lingkungan Masjid Nurut Taqwa yang kami hormati, para tokoh ulama beserta para alim ulama yang kami muliakan, serta para undangan sekalian yang kami hormati. Dan tak lupa juga kepada kori kami tadi, Arman SPDI. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati hari besar Isra dan Mi'raj 1445 Hijriah, yang insya Allah nanti akan disampaikan hikmah daripada Isra dan Mi'raj nanti oleh Habib. Mudah-mudahan kita dapat mendapat maknanya. Dan tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, salam dan salawat kepada beliau sebagai junjungan kita dan teladan kita beserta bimbingan kita untuk sampai akhir zaman nantinya. Alhamdulillah, terlaksananya acara malam ini berkat semua seluruh kepengurusan Masjid Nurut Taqwa, dan itu kami sampaikan ucapan terima kasih yang banyak atas partisipasinya, jerih payahnya telah melaksanakan hal ini. Mudah-mudahan Allah akan mengganti dan memberikan pahala yang selipat ganda kepada semua kalangan. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang warga yang telah menyumbang nasi kotak, mudah-mudahan itu juga menjadi pahala jariah dan dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya. Mudah-mudahan semua itu jadi amal jariah kita untuk nantinya dibagikan kepada jamaah semua sekalian. Kami tidak panjang lebar, hanya saja ada sesuatu yang kami sampaikan, bahwasanya saat ini pembangunan kita untuk rumah kaum sudah selesai. 2 lantai, itu ukuran 42 kali 2, 84 persegi, dengan nilai menelan kita itu sudah 264 juta 600 ribu rupiah. Yang tadinya kita bertekad, alhamdulillah dari para pengurus ada dana segar, jadi kita pinjam, jadi kita bersifatnya berhutang. Alhamdulillah, pertama kita dapat pinjaman 150, tersisa 93 juta terhutang. Jadi saat ini kita masih 93 juta, Beb. Nah, alhamdulillah, kebetulan kesepakatan juga ada tambahan lagi. Jadi kita sudah membeli hambal ini, karpet itu sebanyak
12 roll dengan harga 77.500, berarti kurang lebih 90 juta. Jadi bertambah lagi minus saldo kita. Tapi bagi kami juga mengharapkan ini kami lelang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah semuanya ingin berimpak, ini sudah ada wujudnya. Sudah ada wujudnya. Dengan nilai 1 meter itu 750.000. Mau ngambil separuh, mau ngambil sepertiga, mau ngambil 5, mau ngambil 3, silakan. Itu tapi sudah ada wujudnya. Jadi kami di sini polanya, pola masjid kami yaitu kami tetap melaksanakan pembangunan. Jadi yang berimpak sudah melihat wujudnya dan kami yang diamanahkan sudah melaksanakan. Jadi kami andai kata terhutang itu tidak akan bangkrut masjid, insya Allah. Jadi selama ini kami melaksanakan, alhamdulillah masjid kita ini sudah 8 miliar lebih sudah. Itu pun mandiri. Dari tingkat 1 hanya ada 40 juta rupiah. Jadi murni-murni ini memang masjid masyarakat jemaah Sempaja dan sekitarnya. Karena itu pola kami lakukan. Kami tetap membangun dan kami lelang. Polanya begitu. Jadi alhamdulillah. Ini sudah usia 20 bulan April nanti 20 tahun jadi. Alhamdulillah. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum Haji Somad. Kemarin menyumbang bulan lalu itu 10 juta kami langsung bayarkan tangga untuk aja pas. Itu nilai tagihannya 10 juta 700. Di kortingnya 700, 10 juta kita bayarkan cash. Alhamdulillah sudah terwujud di sana. Jadi kami tidak punya beban lagi. Jadi impaknya sudah kami laksanakan, sudah kami jalankan. Mudah-mudahan kami juga minta maaf andai kata semuanya yang sudah berimpak. Terima kasih. Ini adalah jalan Allah memberikan amal ibadah kita. Mudah-mudahan semuanya yang sudah berimpak ke masjid ini dilipat gandakan dan disehatkan selalu dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekedar kilas daripada pembangunan kami. Kami walaupun tidak punya dana tetap kami jalan bangun terus. Karena mana ini kebetulan ini kemarin kita di bulan nanti di bulan puasa nanti atau Ramadan nanti ini rencana kita. Tapi kebetulan ada diskon BEP. Jadi kita beli. Kebetulan ada uang pinjaman ya sudah. Beli 90 juta kemarin kita beli ada 12 roll. 12 roll berarti 120 meter persegi. 2 meter 120 meter kali 7,5 juta berarti 90 juta. Alhamdulillah. Itu yang terwujud. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang berminat untuk berimpak itu harganya 1 meter 750.000 rupiah. Kalau dulu masih 900, sekarang sudah ada diskon. Kebetulan ada promosi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi pacuan untuk kita ke depan berimpak dan saya membawa kepada semua jemaah. Mudah-mudahan ini kita bisa lakukan. Dan kami sebagai pengurus mudah-mudahan tumakninah di dalam mengemban amanah. Karena mana kami merasa kalau itu belum kami laksanakan rasa jadi beban di batin kami. Kalau ini sudah nyata, kalau Bapak berimpak sudah ada wujud barangnya. Dan Bapak sudah andai kata sebaliknya juga andai kata habis umur yang berimpak belum melihat wujudnya. Nah itu beban bagi kami Pak. Itulah. Jadi pola pembangunan kita alhamdulillah menjadi acuan bagi kami. Progres insya Allah lagi menyelesaikan kamar mandi dan keramik. Insya Allah bulan puasa selesai dan ke depan lagi tinggal bagian di atas lagi. Mudah-mudahan itu mohon doanya, mudah-mudahan kami selalu sehat walafiat di dalam menjalankan amanah ini. Dan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dapat rezeki dan bisa berimpak lagi ke masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Kami akhirin. Tak lupa juga mungkin dari Bapak Kapolsek ada wacana sedikit. Tidak? Oh ya, alhamdulillah. Kalau ada nasihat-nasihat dari Bapak Kapolsek, kebetulan Bapak Camat tidak hadir ini. Oh, Pak Wakil, bisa Pak Wakil dari Camat? Bisa? Oh, sudah. Ya, jadi kami akhirin
Untuk itu kami juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan di segala pihak maupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami minta mohon maaf segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayahanda atas sambutan yang sudah disampaikan. Kemudian acara yang keempat yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Abdurrahman Sahad. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul mi'raj wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Yang saya muliakan al-mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah dan tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Masjid Nurul Muttaqin Bapak Haji Edward, yang alhamdulillah berkat perjuangannya acara malam ini alhamdulillah lancar dan luncur insyaallah dan membawa berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan guru Yudi dan para guru yang mengajak kita untuk dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita ini Allah payungi hidupnya dengan syafaat Nabi Muhammad dan terus menyambungkan kita dengan tali rahmat ini, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Lurah atau yang mewakili, dan juga Bapak Camat atau yang mewakilinya, kita doakan pejabat-pejabat kita ini Allah lindungi dari segala fitnah dunia. Allah kabulkan hajat mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah berkahi hidup mereka, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan tokoh masyarakat yang mungkin Al-Fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu di tempat ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada hadirin yang langsung dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan kita malam ini, wahai hadirin. Bagaimana kita tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di haditsul qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirina fi wal mutajalisina fi wal mutabadzirina fi
wajib aku mencintai hamba-hamba yang saling bertemu karena Allah. Duduk bersama-sama mereka tidak ada lain karena Allah. Mereka mengeluarkan hartanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tersebut wajib aku cintai mereka. Kita dimuliakan oleh Allah dengan cintanya di bulan Rajabul Ashab, di bulan Rajab yang Allah tumpahkan rahmat, bulan yang dikatakan bulan haram. Nabi Muhammad melarang perang di bulan ini, disuruh ibadah, disuruh kita mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini, karena bulan ini bulan barakah. Nabi Muhammad jikalau melihat bulan Rajab ini masuk langsung berdoa terus, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Nabi minta terus keberkahannya, karena banyak manusia yang hina menjadi mulia berkat bulan Rajab ini. Banyak manusia ini yang hidupnya sempit, tertutup, dibukakan sama Allah jalan hidupnya berkat bulan Rajab. Hingga banyak para aulia ussolihin memuji-muji dengan syairnya untuk bulan Rajab ini. Ini bulan keberuntungan, jangan sampai kita tidak dapat untung di musim untung ini. Musim rambutan, kita tidak makan rambutan, rugi. Yang tidak punya duit saja bisa makan rambut, yang tidak punya duit bisa makan rambutan. Musim durian, tidak makan durian, rugi. Orang yang tidak punya duit aja bisa makan durian di musim durian. Nah, ini musim rahmat, musim barokah. Kita harus dapatkan keberuntungan di bulan ini. Hari ini Allah yang kenalkan kita, ngasih tahu, hambaku ada bulan Rajab. Mungkin tahun-tahun dulu kita belum kenalan sama Sidin. Sama siapa? Sama bulan Rajab. Nah, tahun ini ada rencana apa Allah sampai mau mengenalkan kita? Sekarang telinga kita mendengar suara petunjuk yang memberitahu, ini bulan-bulan keselamatan untuk umat Nabi Muhammad. Ini bulan adalah bulan anugerah untuk umat Nabi Muhammad. Hidup kita ini adalah pemberian Allah. Dan ini digelar Syahrul Rajabul Ashab, bulan Rajab yang Allah limpahkan anugerah ini, ditumpahkan sama Allah. Nah, mandikan sama Allah. Dinisbahkanlah bulan ini dengan bulannya Allah. Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Kita lihat ikan, ikan bisa hidup tak dalam air ikan? Hidup. Kita bisa hidup dalam air? Nah, bisa. Ini orang S-nya sudah banyak, Beb. S1, S2, S3. Suruh hidup dalam air. Bisa enggak? Enggak bisa juga. Padahal ikan enggak punya otak. Ikan enggak punya pikiran. Tapi dia tidak bisa. Dia bisa hidup di air dan kita tidak bisa hidup di dalam air. Kenapa sababnya? Sababnya satu. Ikan ini dapat anugerah dari Allah untuk hidup dalam air. Karena kehidupan ini adalah kehidupan ini pemberian dari Allah, bukan gara-gara pinter, bukan gara-gara hebat, bukan gara-gara kuat. Kalau Allah sudah memberi hidup kita. Ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi Allah beri dia dapat rezeki. Ada orang pinter ini itu, ya Allah, tapi kalau berdagang ketemunya sama penipu terus, kena tipu terus. Padahal hebat, padahal punya pangkat, padahal punya ini dan itu. Subhanallah, kalau sudah tidak ada pemberian Allah, hidup ini adalah anugerah. Ini bulannya. Inilah bulan anugerah Allah. Bulan Rajabul Ashab.
Sekarang kita sudah tahu rumusnya, sudah dikenalkan sama Allah. Ternyata hidupku ini butuh dengan anugerah, dan ini bulan yang Allah limpahkan anugerah kepada hamba-hambanya. Maka ambillah anugerah ini. Para awliya as-salihin dan Nabi Muhammad mengajarkan kita di bulan Rajab ini untuk banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Khususnya bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bacai terus ini nah. Habis isya baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali kita baca. Yang kita dapatkan apa? Sorga. Sorganya Allah. Buat kontrak jangan bulan Rajab saja, sampai meninggal dunia kita mau bacaan istighfar. Yang kita dapatkan ini sorga. Orang urusan 8, rumah berapa? Rumahnya ada 8 kali 15 beb, ulun beli. Berapa tahun kreditnya? 15 tahun kreditnya. Mau bayar setiap bulan? Iya, setiap bulan, setiap hari saya ngumpulkan duit beb. Apapun saya kerjakan demi membayar kredit rumah ini. Cuma sekecil apa? Sekecil itu 8 kali 15. Banting tulang kita 15 tahun. Pas suruh bacaan, dibaca di bulan Rajab aja enggak mau. 70 kali cuma 5 menit enggak mau dia. Baca istighfar sampai meninggal dunia enggak mau mikir. Innalillah. Yang kita dapatkan ini sorga. La manadil sa'ad khairum minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di sorga itu lebih mahal daripada kekayaan dunia dan seisinya ini. Ada orang punya tambang emas, wobib si fulan itu per detik uangnya miliaran, triliunan. Iya, mau per detik triliunan tidak bisa beli sapu tangan sorga. Sapu tangan sorga mahal, barang mahal semuanya di sana. Istananya dari batu merah delima. Merah delima yang paling hebat, bukan merah delima yang ada di dunia. Merah delimanya sorga. Bukan satu istana yang kita miliki, ratusan istana. Ada yang diciptakan dari batu yakut, ada yang diciptakan dari batu zamrud. Itulah yang Allah hadiahkan bagi hamba-hambanya yang hidup di dunia ini. Banyak minta ampun sama Allah. Banyak minta ampun. Bukan kesenangan dunia lagi. Kalau kesenangan dunia, Rasulullah bersabda, man dawamal istighfar ja'alallah likulli dhigin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa hidupnya sudah mendawami istighfar, tidak bisa. Liwat satu hari tidak minta ampun sama Allah. Pagi-pagi minta ampun, malam-malam minta ampun, cuma minta ampun aja. Dia mendawamkan ini, maka jalan yang sempit ini dunia. Kalau sudah melihat kejadiannya, dunia yang kita lihat sepertinya besar ini jadi sempit benar. Allah, Rasulullah bersabda, kalau kau dawami istighfar, kalau kau dawami taubat kepada Allah setiap hari minimal 70 kali, maka semua yang sempit itu terbuka jalannya. Tidak sampai di situ kalian dapatkan. Allah akan berikan kepada kalian rezeki yang tidak pernah kalian sangka-sangka. Hidupan ini pemberian Allah. Jangan kita bilang, masa begitu saja bisa dapatkan. Sorga Allah kasih untuk orang yang beristighfar. Tidak usahkan dunia yang kecil ini. Tapi sesuatu yang mulia di dunia ini tidak ada lain. Ketika seorang hamba mengerti untuk apa dia hidup di dunia ini. Hamba yang bisa kenal sama Allah. Hamba yang bisa percaya mendapatkan keyakinan dengan Allah, itulah hamba yang sukses dan bahagia. Jadi ada satu masalah besar yang setan tidak mau, benar kita semua tahu. Setan tidak mau kita kenal sama Allah dan kenal sama Rasulullah.
Karena yang kenal sama Allah dan yang kenal sama Rasulullah, kedudukan Nabi Muhammad, mereka pasti selamat di dunia sampai akhirat. Itulah dihalang-halangi sama syaitan. Dibuat opini-opini kehidupan, kesibukan kehidupan, supaya otak manusia ini tidak terisikan dengan kenal sama Allah dan Rasulullah. Mereka melihat dunia terus, sibuk urusan dunia, sibuk urusan ini dan itu, lagu-lagu, bola, dan lain-lainnya. Supaya tidak bisa melirik dan mengenal benar siapa yang harus dia dekati di dunia ini. Hingga orang yang hidup di dunia banyak tidak ngerti kenapa dia ada di dunia ini. Kalau kita mau berpikir sebentar saja, kita pasti akan mengejar dan mencari Nabi Muhammad SAW. Dibuatlah acara Isra Mi'raj seperti ini. Tidak ada lain supaya kita mengerti dengan kedudukan kekasih kita, pemimpin kita Nabi Muhammad. Dulu wahai hadirin, ada seorang A'rabi. A'rabi ini punya onta. Ontanya ini ngamuk terus, sudah seperti macan ontanya, bukan seperti onta lagi. Rasulullah lewat jalan, datanglah A'rabi ini menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa wahai A'rabi? Aku ini punya onta ya Rasulullah. Dulu dia ini seperti keluarga kami ya Rasulullah. Dia bawain baju kami, bawain air. Tapi sekarang seperti musuh ya Rasulullah. Kalau dia melihat aku, dikejarnya aku ya Rasulullah. Mau dimakannya, mau digigitnya aku oleh onta ini ya Rasulullah. Di mana onta itu? Ada di dalam kebun itu ya Rasulullah. Di kebun itu? Iya. Udah kalau begitu buka pintu kebun, aku mau masuk, mau ketemu onta itu. Jangan ya Rasulullah. Ini onta sudah seperti macan, sudah bukan manusia, bukan onta yang nurut. Tidak apa-apa dibilang. Onta tidak akan menyelakai aku. Karena Nabi Muhammad yang ngomong, sudah dibukakanlah. Onta melihat pintu kebun terbuka, langsung dia berdiri dan mengejar. Siapa yang dikejarnya? Nabi Muhammad. Nah, yang A'rabi ini bilang, ya Rasulullah, kau lihat ini onta sudah ngejar kita. Aku sudah bilang dia pasti ngamuk. Tidak apa-apa kata Rasulullah bilang, dia tidak akan marah. Subhanallah, di hadapan Rasulullah langsung sujud dia. Dipegang kepalanya sama Rasulullah. Wa yambahu baina yadeh, dan dia bersuara mengadu sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bilang, hei A'rabi, ini onta mengadu kepadaku, katanya engkau ini tidak memberikan makan yang cukup. Kau ini sering memaksa dia kerja. Sesuatu yang dia tidak sanggup dia kerjakan, kau paksa, itulah dia marah sekarang. Apakah benar wahai A'rabi? Dia A'rabi ini malu. Benar ya Rasulullah. Tapi aiduka minal yom, aku mulai detik ini aku berjanji ya Rasulullah untuk tidak lagi memaksakan dia dan memberikan makanan yang cukup kepadanya ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung berbisik, ya Rasulullah, kenapa ya Abu Bakar? Onta saja tahu, mengerti dengan kedudukanmu ya Rasulullah. Onta saja memuliakan engkau ya Rasulullah. Dan onta mengerti kalau dia punya masalah, dia ngadu mendekati engkau supaya dia selamat ya Rasulullah. Kenapa manusia ini tidak mengerti ya Rasulullah? Kita mengerti, nah ini air buat minum. Kalau haus kita tahu, kalau ada air pasti hilang haus. Nah banyak manusia tidak mengerti, di dunia yang banyak kejadian, kita butuh penolong, penyelamat, dan Allah sudah tunjuk penyelamat kita Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad kecuali anugerahku untuk semesta alam ini. Anugerah kita, penyelamat untuk kita adalah Nabi Muhammad. Jangan pernah lepas, jangan pernah lari pandangan kita dari pemimpin kita Nabi Muhammad. Sampai detik ini junjungan kita, pemimpin kita,
Penyelamat dunia dan akhirat kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sahibul hal, Guru Zaini Abdul Ghani yang kita holi pada hari ini. Kemuliaan yang dia dapatkan. Sampai detik ini dia meninggal, jutaan manusia datang mendoakan dia. Meminta kepada Allah supaya dia selamat dunia dan akhirat dan keberkahannya sampai kepada kita semuanya. Apa yang dia pegang? Satu saja. Dia cinta sama Nabi Muhammad, akhirnya Allah muliakan dia. Dia memuliakan Nabi Muhammad, akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Orang yang bisa memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah, dia akan mulia. Lihat malaikat sekarang. Karena dia mau memuliakan Adam, iblis tidak mau. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Allah perintahkan, tunduklah kalian, sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya memuliakan Adam, para malaikat. Kecuali iblis tidak mau dia. Dia bilang, aku sama saja, makhluk sama-sama makhluk. Buat apa aku menghormati dia? Buat apa aku memuliakan dia? Dia tidak mau dan tidak rela dengan sesuatu yang Allah berikan kepada hamba ini. Sampai detik ini iblis dilaknat oleh Allah. Karena tidak mau memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat kita lihat sampai detik ini dimuliakan oleh Allah. Disucikan oleh Allah kedudukannya. Suci jadi. Sebab apa? Amalan ini bisa memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Berkata para ahli uruf bahwasanya adallud dalil ala kamal agli rajulun wahidin minkum thana'uhu ala agrani. Dalil petunjuk yang besar bahwa orang ini akalnya sempurna. Orang ini fikirannya sempurna. Dengan apa? Dia bisa memuji orang yang hidup di zaman dia dan sezaman dan setaraf dengan dia. Dia bisa puji teman-temannya. Dia bisa memuji keluarganya. Dia bisa memuji sahabatnya. Bukan dia muji dirinya. Dia bilang fulan orang baik, fulan orang baik. Ini tanda akal orang ini sempurna. Tambah lagi yang kita puji Nabi besar Muhammad. Tambah lagi yang kita muliakan ini hamba yang dimuliakan oleh Allah. Allah yang punya dunia sejagat raya ini cinta dengan Nabi Muhammad. Kita punya apa? Yang punya dunia dan jagat raya aja cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Jadikan pegangan hidup kita supaya kita selamat di dunia dan di akhirat dengan mencintai Nabi besar Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Acara Isra Mi'raj ini adalah satu acara, satu upacara yang pahalanya besar bukan main. Setan tidak sanggup memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ibadah syaitan ini bukan main. Dia bisa sholat, dia puasa. Tidak ada satu jengkal di dunia ini kecuali setan pernah sujud di situ. Jutaan rakaat yang dilakukan syaitan ini. Tapi syaitan tidak bisa memuliakan Nabi Adam. Bagaimana kalau mereka tidak bisa memuliakan Nabi Muhammad? Nabi Adam adalah pengikutnya Nabi Muhammad. Pimpinan para nabi, Nabi Muhammad. Pimpinannya Nabi Adam, Nabi Muhammad. Pimpinan Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Pimpinan semua makhluk Allah ini Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau mencari siapa yang menolongku, Allah sudah tunjuk, orangnya sudah ada, orangnya sudah lahir, tinggal kita buat hubungan silah dengan Nabi Muhammad. Bushra lana ma'syaral Islam, inna lana inayatu ruknan ghaira munhadimi, kata Imam Busiri. Kita punya kabar baik wahai ma'syaral Islam, Allah sudah menurunkan satu pertolongan. Jadi jangan takut, jangan bilang rahmat Allah terputus, jangan bilang tidak ada jalan hidup. Nabi Muhammad ada. Nabi kita sayang dengan kita, dia korbankan nyawanya untuk kita.
kehidupan kita, nasib kita ini terus diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Tapi butuh hubungan. Diadakan acara Isra Mi'raj ini supaya manusia melihat dan berpikir bahwa dia harus punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Diadakan acara haul, mengenang, melihat orang-orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad bagaimana hidupnya. Hadirin, Nabi Musa dulu merasa dirinya dan ilmunya sudah paling tinggi. Kata Allah bilang, wahai Musa, ada lagi orang yang ilmunya lebih tinggi, ambil ilmu dengan dia. Siapa itu ya Rabb? Namanya Khidir, Nabi Khidir alaihis salam. Bertemu dengan Nabi Khidir, ilmu apa yang diberikan sama Nabi Khidir? Sampailah bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir melihat ada jidar, ada tiang. Yang mana tiang ini sudah mau jatuh, dirapikan oleh Khidir, diperbaiki rumah tersebut. Musa bilang, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Wahai Khidir, kalau kau mau, kau bisa mendapatkan upah dari bangunan ini. Kita ini kelaparan dari tadi mau makan. Tapi sekarang kau bangun rumah ini tanpa upah dan tanpa pamit lagi kepada orang yang punya rumah ini. Kata Khidir bilang, kau sudah katakan jangan banyak bertanya wahai Musa. Tapi sekarang sudah aku akan jelaskan. Wa ammal jidaru fakana liulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kalau tiang ini wahai Musa, engkau tahu ini adalah tiang rumah yang dimiliki oleh dua anak yatim yang tinggal di negeri ini, dan di bawahnya ada harta karun. Dan engkau tahu kenapa aku rela menjadi tukang di rumah ini? Karena bapaknya kedua anak ini adalah orang soleh. Bukan nabi, bukan. Cuma orang soleh saja. Diriwayatkan bukan bapaknya langsung, karena di bahasa Arab ini Nabi Adam pun berapa kai kita yang keberapa itu dibilang bapak. Kai pun dibilang bapak. Bapaknya kai juga dibilang bapak di bahasa. Nah sekarang bapak yang dimaksud itu adalah bapak yang ketujuh atau keturunan yang ketujuh dari anak ini. Itulah orang soleh. Nabi Khidir memandang kainya yang ketujuh tadi, tahan jadi tukang. Ini cerita disebutkan di surat Al-Kahfi. Menunjukkan memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah ini adalah rahasia ilmu Khidir yang tidak diketahui oleh Musa. Yang bisa mengangkat derajat orang. Ilmu ini bisa mengangkat kedudukan orang. Ilmu ini bisa mendekatkan orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suruh Nabi Musa belajar nih, dan dia dapatkan ilmu tadi. Memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Menunjukkan ini ilmu yang tinggi, yang puncak. Karena Musa pun Allah suruh belajar, mencari Nabi Khidir, mengambil ilmu ini. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana kalau kita memuliakan Nabi Muhammad? Malam ini kita kenang acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Karena ada makna kemuliaan besar. Allah mau menunjukkan bahwa tidak ada satu pun makhluk yang bisa ketemu dengan aku kecuali kekasihku Nabi Muhammad. Dan ada yang bisa naik ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, kecuali kekasihku Nabi Muhammad. Dialah hamba yang kupilih sebagai kekasihku. Mulialah kita dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Kita menjadi terhormat dengan kehormatan Nabi Muhammad. Kalau umat sebelum kita mendapatkan Nabi, kita mendapatkan pimpinannya para Nabi. Kalau umat sebelum kita mendapatkan Rasul, kita mendapatkan pimpinannya para Rasul. Kalau kita sudah mengerti kedudukan tinggi yang dimiliki oleh kekasih kita ini, jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Jadikan target hidup kita sudah mulai detik ini. Aku mau selamat, aku harus dekat dengan Nabi Muhammad. Kita melihat anak kita, mantu kita, mungkin ada yang belum kerja, sudah punya anak, sudah ini. Suruh dekat dengan Nabi Muhammad. Suruh baca salawat dengan Nabi Muhammad.
Barang siapa membaca salawat Nabi Muhammad 100 kali, Allah kabulkan hajatnya 100 hajat, 30 di dunia dan 70 hajat di akhirat. Kalau setiap hari dibaca oleh seorang hamba ini, hajatnya digampangkan oleh Allah. Hidup ini kalau mikir jangan jauh-jauh benar ke sana kemari, dekati sama yang punya dunia ini. Karena kehidupan kita ini tergantung dengan anugerah Allah. Semua yang kita lihat ini adalah bukti kebesaran Allah dan semuanya bergantung dengan kekuatan Allah. Maka dekatilah Allah. Dan cara ulama, cara aulia mau menyelamatkan umat ini supaya dekat dengan Allah dan Rasulullah dengan memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita cepat dekat. Jalan banyak mendekati Allah, tapi ini jalan rahasia. Jalan yang bisa cepat kita sampai kepada Allah dengan memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah. Ilmunya Nabi Khidir yang tidak diketahui Musa di sini. Syaitan bisa terlaknat, bisa hina gara-gara masalah ini. Banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah tunjukkan karena orang itu tidak mau memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, Allah hancurkan. Kaum Abraha tidak mau memuliakan Ka'bah, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, Allah hinakan dan Allah hancurkan. Mereka mau pindahkan Ka'bah itu di tempat mereka karena mereka merasa negara superpower waktu itu. Tapi itu adalah anugerah dari Allah, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan malam ini malam penuh rahmat untuk kita. Malam kita sudah kenal rumus hidup ini harus dekat dengan Nabi Muhammad. Harus kita mengerti, jangan sampai besok meninggal dunia kita belum mengerti dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai besok kalau kita meninggal dunia kita belum punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Sia-sia hidup kita. Bertahun-tahun lama kita hidup, tak taunya kena tipu sama dunia dan kehidupan dunia ini. Lupa dengan Nabi Muhammad kekasih Allah. Tidak bisa memuliakan Nabi Muhammad. Tidak punya hubungan solawat dengan Nabi Muhammad. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsani hal, wanqudhna minadh dhulmi ahlad dhalal wal juhal. Ya Ghaffar ya Qahhar ya Rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam bi rahmatika ya Rahim ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Abdurrahman Sahab atas ceramah yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkan apa yang sudah disampaikan beliau tadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara terakhir yaitu doa, mungkin doa selamat yang kami mintakan kembali kepada Al-Habib Abdurrahman Sahab. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. اللهم انقلنا واهلنا واحبابنا واخواننا ووالدينا وامهاتنا ومحبينا وطلابنا والمسلمين من الشقاوة الى السعادة ومن النار الى الجنة ومن العذاب الى الرحمة ومن الذنوب الى المغفرة ومن الإساءة الى الإحسان ومن الخوف الى الأمان ومن الفقر الى الغنى ومن الذل الى العز ومن الإهانة الى الكرامة ومن الضيق الى السعة ومن الشر الى الخير ومن العسر الى اليسر ومن الإدبار الى الإقبال ومن السقم الى الصحة
ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وعلومنا ومجلسنا وطلابنا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله يا الله يا الله يا الله. ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء، ادفع عنا البلاء يا الله، والوباء والمرض والألم والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام يا رحيم يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas